Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan momentum, ya, lanjutan dari momentum dan impuls, yaitu hukum kekekalan momentum linier. Oke, Ananda semuanya, semoga Ananda dalam keadaan sehat, begitu juga dengan keluarganya ya. Baiklah, sebelum kita memulainya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sebagaimana Ibu bilang tadi, hukum kekekalan momentum linier. Ya. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang momentum dan impuls. Nah, momentum itu sangat erat hubungannya dengan impuls, ya. Momentum itu adalah kita ulangi, apa itu momentum? Iya, jika momentum itu terjadi apabila bendanya bergerak. Jika bendanya tidak bergerak, maka momentumnya tidak ada. Jadi berarti ada massa, ada kecepatan. Ada benda, berarti bermassa, berarti dia bergerak, berarti dia juga mempunyai kecepatan. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan hukum kekekalan momentum. Jika terdapat dua buah benda yang bertumbukan, maka akan mempengaruhi pergerakan kedua benda tersebut setelah bertumbukan. Perhatikan gambar berikut. Nih. Nah, perhatikan gambar ini. Benda A, ini benda B. Benda A mempunyai massa A, benda B mempunyai massa MB. Nah, sementara arah panahnya, benda A ke kanan, benda B ke kiri. Berarti dia bergerak berlawanan arah. Ingat ya, kecepatan besaran vektor. Nah, suatu saat karena dia bergerak pada garis lintasan yang sama, suatu saat benda A dengan benda B itu akan bertumbukan. Nah, ya, sehingga itu akan si A akan mendapatkan gaya dari si B dan B akan mendapatkan gaya dari si A. Nah, sehingga di sini terjadi yang namanya impuls, ya, perubahan momentum, maka di sini terjadi impuls. Nah, sehingga benda A akan terpental ke kiri dan benda B akan terpental ke kanan dengan kecepatan tidak sama dengan kecepatan sebelumnya, ya. Nah, oke, mari kita lihat. Nah, ini dia penjelasannya. Benda A bermassa MA dan benda B bermassa MB bergerak berlawanan arah dengan kecepatan VA dan VB. Ketika kedua bola tersebut bertumbukan dengan selang waktu delta T yang sama, ya, dari kejadian tersebut dapat dianalisa bola A memberikan gaya pada benda B atau bola B, nah namanya FAB, dan benda B mengerjakan gaya kepada benda A namanya FBA, yang sama besar tetapi arahnya berlawanan arah, ya. Dan berlaku hukum 3 Newton. Sehingga dapat dituliskan, ya, ini dia. Nah, FAB sama dengan min FBA. Nah, karena arahnya berlawanan. Nah, itu apa FAB? Hubungannya dengan impuls itu sama dengan IA per delta T. Sama dengan min IB per delta T. Karena selang waktunya sama, sehingga IA sama dengan min IB. Oke. Nah, semoga Anda paham sampai di sini. Nah, IA berarti itu apa hubungannya dengan momentum? Sama dengan perubahan momentum A, ya, bola A. Berarti IB perubahan momentum bola B. Apa rumus momentum? Nah, momentum itu sama dengan momentum akhir untuk bola A dikurang momentum awal. Sama dengan negatif momentum akhir untuk bola B dikurang momentum awal. Nah, dari sini, apa rumus momentum? MA VA aksen. Nah, untuk aksen itu adalah setelah, ya, setelah tumbukan. Nah, kecepatan setelah tumbukan dikurang MA VA sama dengan min MB VB aksen, kecepatan bola B setelah tumbukan dikurang MB VB. Nah, sekarang langkah kita berikutnya, kita kumpulkan yang sama-sama A. Berarti
MA VA aksen dikurang, oh, bukan dikumpulkan sama-sama A, dia udah terkumpul ya sama-sama A. Nah ini dikeluarkan tanda negatifnya, dikalikan ke dalam. Negatif MB, nah nih, negatif kali negatif positif, MB kali FB, negatif. Nah, sehingga ini negatif MB VB aksen. Nah, ya. Ini sehingga bisa juga ditulis semuanya dikalikan dengan negatif, ya. Nah, sehingga MA VA ini negatif kali negatif positif, MA kali VA. Nah, tambah pindah bukan dikalikan, maaf. Ibu ulang, ya. Kita kumpulkan, ini baru dikumpulkan ya. Yang sama-sama apa namanya nih? Kumpulkan yang sama-sama A. Kumpulkan yang sama-sama sebelum tumbukan. Nah, ini sebelum tumbukan. MA VA tambah MB. Kenapa menjadi tambah? Karena pindah ruas ya. MA VA ini negatif, pindah ruaskan dia ke kanan misalnya berarti dia positif. MA VA ini tetap dia di kanan, MB VB. Nah, ini sebelum kita tulis di depan, setelahnya kita tulis di belakang. MA VA aksen tambah MB VB aksen. Nah, inilah yang dinamakan dengan hukum kekekalan momentum. Sehingga PA tambah PB sama dengan PA aksen tambah PB aksen. Artinya apa? Momentum total sebelum tumbukan itu sama dengan momentum total setelah tumbukan. Ya, sigma P sama dengan sigma P aksen. Oke, semoga Ananda paham sampai di sini. Jika kurang paham, silakan ditanyakan di kolom chat pembelajaran kita, baik itu WA atau e-learning. Nah, berdasarkan analisa kejadian tumbukan dua buah benda tersebut dan penurunan persamaan di atas, maka konsep hukum kekekalan momentum linier dapat dinyatakan. Nah, ini ya, dalam peristiwa tumbukan sentral, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan ya, sesaat sebelum tumbukan dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Ya, sama ya. Nah, momentum sebelum tumbukan, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan. Oke, next. Contoh soal. Sebuah balok kayu bermassa 3 kg yang diam di atas lantai ditembak sebutir peluru bermassa 60 gram dengan kecepatan 120 meter per sekon. Jika peluru menembus balok dengan kecepatannya berubah menjadi 80 meter per sekon, tentukan kecepatan balok tersebut setelah tembakan. Nah, nih ilustrasikan gambarnya ya. Oke. Nih dia pembahasan. Perhatikan ilustrasi gambar kejadian kasus berikut nih. Ini ada peluru. Pelurunya massanya 60 gram, maaf. Nah, di sini jadikan ke kilogram. 0,06 kilogram. Nah, kecepatan peluru berapa? 120 meter per sekon. Nah, kayu itu dia sebelum tumbukan kecepatannya 0 karena dia diam. Nah, massa balok kayu itu 3 kilogram. Nah, ini setelah pelurunya menyusup ke dalam kayu. Nah, berapa kecepatan balok kayu waktu pelurunya menembak nih? Kan tertarik tuh. Nah, sehingga pelurunya terpental keluar dengan kecepatan 80 meter per sekon. Baiklah. Peluru dan benda mengalami tumbukan dan berlaku hukum kekekalan momentum. Ya. Momentum peluru tambah ya. Momentum peluru tambah momentum kayu atau benda sama dengan momentum peluru aksen setelah menumbuk tambah momentum balok kayu setelah. Nah, sehingga masukkan rumusnya diganti rumusnya massa peluru kali kecepatan peluru tambah massa balok kayu kali kecepatan balok kayu sebelum.
Nah, begitu juga dengan setelah. Massa peluru, kecepatan peluru aksen tambah massa kecepatan ini massa peluru dikali kecepatan peluru setelah tumbukan tambah massa balok kayu dikali kecepatan balok kayu setelah tumbukan. Nah, apa langkah selanjutnya? Masukkan angka-angkanya. Massa peluru 0,06 kali kecepatan peluru 120, nih 120. Nah, massa balok kayu, kayu 3 kg kali 0. Kenapa 0? Karena dia diam. Sama dengan setelah 0,06 massa peluru ya kali, nah ini massa pelurunya sebelum sama dengan setelah tetap. Karena di sini dibunyikan tetap. Bukan dibunyikan tetap. Dari ilustrasi ini nampaknya massanya tidak berubah. Kali 80 tambah 3 dikali. Nah, ini yang dihitung. PB aksen. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Tinggal kalikan ya. Ini dikali ini 7,2. 3 kali 0, 0. Nah, sama dengan 0,06 dikali 80. Nah, 0,06 dikali 80. Nah, 4,8 tambah 3 VB aksen. Nah, penyelesaiannya 7,2 dikurang 4,8 sama dengan 3 kali VB aksen. Sehingga 2,4, 7,2 kurang 4,8, 2,4 sama dengan 3 kali VB aksen. Oke, VB aksen sama dengan 2,4 per 3. Sehingga didapatkan kecepatan benda sesaat setelah peluru menumbuk balok, maka balok tersebut, sesaat setelah peluru menumbuk balok, maka balok tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 meter per sekon. Ya, semoga Ananda paham dari penjelasan yang ini. Kalau kurang paham, silakan putar ulang videonya. Oke, kita lanjutkan. Ya, semoga Ananda tetap menyimak ya. Latihan soal. Latihan yang pertama. Sebuah benda bermassa 5 kg diberi gaya konstan 20 Newton sehingga kecepatannya bertambah dari 8 meter per sekon menjadi 18 meter per sekon. Tentukan. Nah, pertanyaannya ini materi sebelumnya ya. Impuls yang bekerja pada benda. Oh, terlewat. Nah, yang B. Lamanya gaya yang bekerja pada benda. Nah, ini ada soalnya 3 latihan. Baiklah, kita langsung ke pembahasan. Nah, ini dia. Soal yang pertama. Jangan lupa Ananda buat diketahui ya. Setiap mengerjakan latihan, diketahuinya jangan lupa. Nah, dari soal cerita ini diketahuinya massa benda M, 5 kg, gayanya 20 Newton. Nah, kecepatannya dari 8 meter per sekon menjadi 18 meter per sekon. Nah, itu V1, ini V2. Nah, pertanyaannya pertama, menentukan impuls yang bekerja pada benda. Ini dia. Apa rumus impuls kemarin? Nah, I itu merupakan perubahan momentum. I, momentum akhir kurang momentum awal. I sama dengan M V2 kurang M V1. Masukkan harganya M. V2 dikurang V1. M-nya 5. V2-nya 18, ya, karena dia sama-sama arahnya ke kanan, sama-sama positif. Nah, V1-nya 8. 18 kurang 8, 10. Ya, 10 kali 5, 50. Satuan impuls Newton sekon. Oke, itulah impuls yang bekerja pada benda. Jadi, impuls yang bekerja pada benda tersebut sebesar 50 Newton sekon, searah dengan gaya yang diberikan pada benda tersebut. Oke, terjawab sudah pertanyaan A. Semoga Ananda paham ya dengan 1 kali penjelasan. Nah, selanjutnya B ya. Menentukan lamanya gaya sentuh yang bekerja pada benda. Jadi kiatnya dalam menyimak video ini, Nak, jangan ada yang dipikirkan yang lain. Nah, simak ini dulu. Jadi kita hanya bisa 1 kali putar video saja, tidak perlu berulang-ulang. Oke. Nah, I sama dengan F kali delta T. Nah, karena menentukan lamanya gaya sentuh berarti delta T. Nah, kita udah tahu I tadi, sehingga delta T sama dengan I per F. F-nya diketahui 20. Masukkan I yang kita dapat dari persamaan pertama. Dari jawaban yang pertama, 50 per 20. Sama dengan 2,5
sekon. Jadi, waktu sentuh gaya pada benda adalah 2,5 sekon. Sangat sedikit sekali, 2,5 sekon. Oke, terjawab sudah pertanyaan nomor 1. Mari kita lanjut kepada pertanyaan nomor 2. Oke, bola A yang bermassa 2 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon bertumbukan dengan bola B bermassa 3 kg yang bergerak ke kiri dengan kecepatan 3 meter per sekon. Nah, terbayang ya? Jika setelah tumbukan bola B bergerak ke kanan dengan kecepatan 4/3 meter per sekon, tentukan besar dan arah bola A setelah tumbukan. Oke? Nah, nih diketahui. Ya, massa benda ya, MA 2 kg, ME 3 kg, kecepatan A 4 meter per sekon dan kecepatan B min 3 meter per sekon. VB aksen 4/3 meter per sekon. Ditanya apa yang ditanya? Besar dan arah kecepatan bola A setelah tumbukan. Berarti VA aksen. Sama dengan titik-titik 2 ditanyanya arahnya kemana. Oke. Nah, pada kasus ini berlaku hukum kekekalan momentum linier. Sehingga dapat dituliskan PA tambah PB sama dengan P aksen tambah PB aksen. A berarti bola A. Ya, B berarti bola B. Ini sebelum tumbukan MA VA tambah MB VB sama dengan MA VA aksen tambah MB VB aksen. Sebelah kanan setelah tumbukan. Oke, masukkan angka-angkanya. Ya, ingat. Apa katanya? Kenapa VB-nya negatif 3 meter per sekon? Karena kecepatan, karena bola A ke kanan, bola B ke kiri. Nah, benda B bermassa 3 kg yang bergerak ke kiri dengan kecepatan 3 meter per sekon. Sementara bola A yang bermassa 2 kg bergerak ke kanan. Berarti salah satunya negatif, salah satunya positif. Masukkan angka-angkanya. 2 kali 4. Masukkan. MA, sesuaikan. Kalau dia mintanya MA berarti 2. MVA berarti 4. MB sama dengan 3. VB sama dengan negatif 3. MA 2, VA aksen. Nah, ini yang dihitung. Tambah VB 3 ya. VB maaf, MB 3 kg. Nah, VB aksen 4/3. Nah, setelah tumbukan bola B bergerak ke kanan. Berarti kalau ke kanan dia kita ambil ke kanan tadi positif. Masukkan, tinggal mengalihkan. 2 kali 4 8, 3 kali 3 negatif 9 karena 3 kali negatif 3. 2 V aksen tambah 3 4/3 ya. Oke, next kita hitung, lanjutkan. Nah, 8 kurang 9 negatif 1 sama dengan 2 V aksen tambah 4. 3/3 kan? 1 4. Nah, di sini 4/1 sama dengan 4. Nah, pindahkan ke depan 2 V aksen, 2 VA aksen. Nah, ya, sebenarnya di sini 2 V aksen tetap dia di sebelah kanan, itu sama dengan min 1 dikurang 4, karena negatif 4 yang melompat. Pindah posisi, 2 V aksen sebelah depan, negatif 1 kurang 4 sebelah belakang. Nah, oke. 2 VA aksen sehingga sama dengan negatif 1, negatif 4, negatif 5. VA aksen sama dengan negatif 5/2 meter per sekon. Nah, ya. Jadi, sesaat setelah tumbukan, bola A bergerak dengan kecepatan 5/2 meter per sekon. Bukan 3/2 ya. 5/2 meter per sekon dengan arah ke kanan. Ya, maaf nih. Di sini 3, sementara dia 5/2 meter per sekon. VA aksen sama dengan 5/2 meter per sekon dengan arah negatif ke kiri. Ya. Jadi sesaat setelah tumbukan, bola A bergerak ke kiri karena negatif ke kiri. Ingat ya, negatif ke kiri. Jadi dengan kecepatan 5/2 meter per sekon. Oke. Di sini tadi bacaan ini adalah typo, nih salah. Ya, bergeraknya ke kanan, kata dia bergeraknya ke kiri. Ya, jadi ulangi, kecepatan bola A setelah tumbukan ke kiri, ya, dengan sebesar 5/2 meter per sekon. Oke, bola ketiga. Berapa besar impuls bola kasti
Berapa besar impuls bola kasti? Nah, pertanyaannya impuls bola kasti yang masanya 200 gram yang berbelok ketika dipukul dari semula kecepatannya 3 meter per sekon ke utara menjadi 4 meter per sekon ke barat. Ingat itu. Semula kecepatannya 3 meter per sekon ke utara menjadi 4 meter per sekon ke barat. Nah, terbayang ya arah kecepatannya? Oke, diketahui massa 200 gram sama dengan 0,2 kilogram. Nah, kecepatan V1-nya 3 meter per sekon ke utara, V2-nya 4 meter per sekon ke barat. Ya, sehingga dia membentuk Pitagoras, ya. Satu ke utara, satu ke barat. Segitiga. Nah, ditanya impuls. Nah, jawab impuls itu sama dengan perubahan momentum. M di sini V2 dikurang V1. V2 dikurang V1 itu sama dengan penjumlahan vektor. Ingat penjumlahan vektor di sini. Nah, I sama dengan delta P M. Ya, diulang lagi. V2 dikurang V1. Nah, I sama dengan 0,2. Di sini 4 kurang 3. Ingat, 1 ke utara, 1 ke selatan. Nah, selisih vektor jika dia 4 ke utara, 3 ke utara, dan 4 ke barat, sehingga menggunakan selisih vektor yang saling tegak lurus atau Pitagoras. Nah, I sama dengan 0,2 dikali berapa? Ayo, Pitagoras 5. Bukan 1 ya, 4 kurang 3. 4 kurang 3 kalau dia Pitagoras bukan 1, tapi 5. Sama dengan 0,2 dikali 5 sama dengan 1 kilogram meter per sekon. Jadi Ananda harus tahu ini. Kenapa di sini 4 kurang 3 tidak 1? Karena dia 4 itu ke barat, 3 itu ke utara. Tidak mau dia 4 kurang 3 langsung. Jadi di sini harus menggunakan rumus Pitagoras. Nah, ini dia. Ya. Sampai di sini untuk menghitung persamaan nomor 3. Semoga Ananda paham. Nah, inilah pelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Ananda bisa mengerjakan latihan mengenai impuls dan momentum. Oke, sekian dari Ibu. Jika terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.